Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Bimo dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara singkat tentang kewirausahaan dari narasumber yaitu bernama Mas Adam. Beliau menyediakan jasa antarjemput di lingkungan Universitas Diponegoro. Dan pada wawancara kali ini, saya melakukan secara online dikarenakan narasumber sedang sibuk dengan UTS-nya. Oke, langsung saja ke wawancaranya. Oke, langsung saja kita sudah bersama narasumber yaitu Mas Adam. Selamat siang, Mas Adam. Siang Mas Bimo. Ya, untuk di sini boleh diceritakan sedikit untuk apa yang mendorong Mas Adam memulai jasa antar jemput ini? Oke. Ya. Terima kasih Mas Bimo atas pertanyaannya. Jadi awal mula kenapa aku bisa buat menjalankan usaha ini, pertama karena aku di sini sebagai mahasiswa perantau, aku di sini butuh yang namanya kan uang saku tambahan ya. Dan kebetulan hal yang buat aku punya buat jadi bahan usaha itu kan kebetulan motor. Dan kebetulan mahasiswa di sini kebanyakan ada yang nggak bawa motor. Jadi aku nyari peluang usaha itu dengan menggunakan motorku ini sebagai jasa antar jemput mahasiswa. Dan kebetulan aku dapat informasi mengenai Anjem ini dari Twitter dan juga Instagram. Dan aku mulai dari situ terdorong buat menjadi Anjem mahasiswa. Oh, berarti juga banyak yang ikut jasa antar jemput ini ya? Oh, aku udah banyak sih ya. Udah banyak yang ikut. Oke, terima kasih untuk selanjutnya. Apakah Mas Adam ini lebih banyak mendapat pelanggan dari lingkungan sekitar atau dari sosial media atau iklan online? Ya, untuk customer yang aku dapatkan tiap kali aku anjem itu dari lingkungan sekitar. Jadi di dalam di dalam waktu komunitas itu kan ada beberapa customer yang biasanya tuh meminta untuk misalkan notifikasi need anjem gitu. Nah, biasanya aku diambil customernya tuh per ada panggilan aja. Jadi di komunitas itu kalau ada yang ngechat need anjem, aku baru di situ baru ngechat untuk buat menyediakan jasaku gitu. Jadi ya aku dapat customer ini dari lingkungan sekitar. Oke, Biasanya dari mahasiswa Undip sendiri. oke. Berarti rata-rata mahasiswa Undip yang memakai jasa antar jemput ini ya? Ya benar. Sejauh ini baru mahasiswa Undip. Oh, oke, oke. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana sih Mas Adam cara menentukan tarif jasa antar jemput ini? Oh, aku biasanya menentukan jasanya ini untuk uangnya tuh dari per 5 kilometer. Kalau per 5 kilometer aku tarifkan seharga 5.000. Nah, biasanya kalau misalkan di bawah 5.000, di bawah 5 kilometer, aku biasanya suka tetap untuk mentarifkan di harga 5.000. Jadi 5.000 ke bawah dan 5.000 ke bawah itu untuk 5 kilometer dan 5 kilometer ke atas itu aku paling menambahkan ya 1.000 atau 2.000 kilometer. Jadi dan itu juga tergantung dari biasanya tuh aku kalau nggak menentukan dari jaraknya, aku menentukan dari beberapa menit aku nyampe ke titik jemput dan titik dropnya. Itu biasanya kalau kayak gitu aku selalu patokannya di harga 5.000. Itu untuk mengetahui jaraknya apa Mas Adam menerka-nerka jaraknya atau menggunakan Google Maps seperti itu? Oh, kalau aku menentukan dari Google Maps. Jadi biasanya aku suka nanya ke customer yang bakal aku jemput itu untuk meminta drop fee drop locationnya sama titik jemputnya. Lalu aku bandingkan ke Google Maps seberapa jauh untuk jaraknya. Dari situ aku dapat untuk tarif buat customernya ini. Oke, oke. Ya, makasih untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini keunggulan apa yang dimiliki oleh Mas Adam dari layanannya sampai Anda, misalkan Anda mempunyai pelanggan tetap gitu. Ya, mungkin yang aku bisa unggulkan dari jasa aku, kalau di sini aku lebih suka ngajak ngobrol gitu. Jadi aku pengen ada beberapa customer yang aku sudah setiap hari chat gitu untuk jasanya ini buat tetap jadi langganan tetap. Karena biasanya emang setiap kali customer ini menanyakan,
itu dia tuh kayak selalu nyaman karena aku sering ngajak ngobrol waktu di jalan. Mungkin perbedaannya itu kali ya dari antar jemput mahasiswa yang lain. Karena di sini aku pengen mengutamain kenyamanan sama keaktifan waktu di jalan. Oh, Jadi biasanya aku ngobrol tentang harinya mereka ataupun tentang personal branding dia. Jadi dari situ mungkin dari customernya sendiri udah mulai nyaman. Makanya aku bisa mendapatkan beberapa customer langganan tetap. oke. Kalau boleh tahu ada berapa tuh customer langganan? Ya, sejauh ini aku udah mulai anjem itu dari tahun 2024. Dari bulan Oktober sampai sekarang ini aku masih dan kalau aku ambil akumulasi ya, aku ambil akumulasi masih di kisaran 50 customer. 50 customer aku udah dapatkan. Oh, udah lumayan banyak ya. 50 ya lumayan banyak. Karena dihitungnya dari Oktober sampai Oktober 2024 sampai Oktober sekarang. Oke, oke. Untuk untuk selanjutnya mungkin cara mengatur keuangannya dari pendapatannya sampai untuk maintenance kendaraannya itu gimana? Oh, kalau aku sendiri cara mengatur keuangannya, aku biasanya menggunakan ini sih ya. Aku bukan tipe yang ribet sih kayak langsung sistematis. Aku nggak langsung naruh di spreadsheet. Aku biasanya tetepin aja kayak uang yang aku dapatkan hari ini tuh berapa aja. Terus ntar uang ini nggak bakal aku pakai. Jadi uang ini akan aku taruh sebagai uang tabungan aja. Terus kalau misalkan ada beberapa urgensi yang aku memerlukan uang yang aku dapetin dari Anjem, aku biasanya tetap aku data juga. Oh, aku kepake uang segini. Aku pakai uang segini dari Anjem misalkan 5.000. Aku butuh keuangan 5.000. Jadi aku tetap nulisnya di note gitu. Aku bukan yang ribet banget sampai ke spreadsheet sih. Itu sih cara aku ngemilah uang aku dari hasil jasaku. Oh, berarti pakai catatan gitu ya? Ya, Oke, oke, oke. Sip, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin yang terakhir, apa kunci keberhasilannya dalam menjalankan usaha jasa antar jemput ini? kunci keberhasilan kunci keberhasilanku pastinya itu dengan niat dan juga ya pasti motivasi. Nah, aku di sini kan memiliki niat buat untuk menambahkan duit Iya. agar aku bisa menambahkan lah uang jajan aku selama aku di Undip kan. Sama motivasi aku karena aku ngelihat dari lingkungan sekitarku juga yang kebanyakan udah memiliki usaha juga. Jadi aku di sini ada lingkup positif deh. Jadi aku sama-sama pengen bersaing tapi itu bersaingnya dengan sehat. Jadi aku bisa saling sharing dari aku sendiri bisa sharing dan juga dari teman-teman aku yang memiliki usaha bisa sharing. Jadi dari situ aku bisa ngumpulin kayak oh aku ketemu teman-teman yang punya linear nih yang punya minat untuk berusaha. Nah dari dua itu aku bisa jadiin kunci kesuksesan aku buat ngelanjutin Anjem mahasiswa ini. Dan pastinya di kedepan hari dari keuangan Anjem mahasiswa ini aku bakal pakai juga buat wirausaha yang lain. Untuk wirausaha yang lain nanti aku masih mengusahakan sih. Oke, berarti Jadi udah ada tapi sejauh rencana. ini aku tetap untuk menjadi keuangan prioritasnya dari Anjem. Oke, Itu sih. sip, terima kasih banyak. Mungkin penutupan ada kata-kata untuk anak muda sekarang yang masih malu-malu untuk memulai usahanya. Ya, pesan untuk anak muda sih jangan pernah takut untuk mulai karena aku juga pun awalnya mikir, aduh kalau Anjem nih takutnya malah dianggapnya terlalu pekerjaan apa ya, pekerjaan rakyat biasa gitu. Jangan terlalu pikirin ke sana. Yang penting kalian jalanin dulu. Pastinya uang itu jangan jadiin prioritas. Uang itu jadi sebagai apa ya? Poin plus deh, poin plus aja. Jadi pekerjaan apapun yang kalian lakukan pastinya bakal ada manfaatnya ke depannya. Itu buat nambahin soft skill kalian, buat nambahin hard skill kalian, dan juga pastinya buat nambahin pengalaman CV juga bisa. Nah, buat jadi pengalaman relasi itu juga banyak dari Anjem. Nggak bakalan nutup kemungkinan dari Anjem. Kalian juga bisa berusaha untuk mencoba nyari relasi untuk menemukan bidang apa yang mau diusahain. Dan juga pasti tetap semangat juga buat anak-anak muda. Apalagi di tahun-tahun ini
mahasiswa tuh masih banyak banget yang bertambah gitu. Jadi peluang usaha pun tiap harinya tuh masih banyak gitu. Oke, kata-kata motivasinya sangat Ini bagus sih. sekali. Oke, mungkin sekian untuk wawancaranya. Terima kasih Mas Adam sudah meluangkan waktunya. Ya, Ya, semoga sama-sama. sukses selalu, sehat selalu. Ya, Oke, terima kasih banyak Mas Adam. oke, sama-sama. Oke, mungkin wawancaranya segitu saja dari narasumbernya dan lumayan menginspirasi dan informatif ya. Jadi mungkin sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.